Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini diberi judul, Siapakah Allah itu? Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 24 yang demikian bunyinya. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran yang sungguh itu hanya ditulis di dalam Alkitab. Jadi yang pertama, Allah yang di dalam Alkitab itu siapa toh? Di dalam Matius 28 ayat 19. Di sana disebutkan Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 itu menjadi satu tunggal. Tritunggal. Yang kedua, dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah itu adalah kasih dan benar. Di sana dikatakan, barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, tapi dapat hidup kekal. Kemudian yang ketiga, Yesaya 45 ayat 5. Allah itu adalah Allah untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Bukan untuk bangsa Israel saja tok. Bukan untuk bangsa Indonesia tok. Tidak. Allah itu adalah untuk bangsa-bangsa seluruh dunia, seluruh bumi ini. Yang keempat, Markus 12 ayat 29. Allah itu esa, artinya tunggal. Ini Allah itu siapa? Dijelaskan di bagian pertama. Bagian yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah ini? Kalau waktu saya berkunjung ke dalamnya Pak Jokowi, saya dulu mengerti, saya dulu hanya tahu Pak Jokowi itu adalah Presiden Indonesia. Tapi watak-wataknya kita belum kenal. Tapi setelah kami kenal, berkunjung, saya tahu, oh Pak Jokowi tingginya sama dengan saya. Orangnya lemah lembut. Dia bisa menyediakan waktu untuk kami. Kami kenal betul. Nah demikian Allah. Di dalam Hosea 6 ayat 6. Allah itu menyukai kasih dan setia. Dan mengenal akan Allah itu lebih daripada kurban bakaran. Dalam Hosea ini Allah itu disenangi. Lebih dari kurban-kurban dinyatakan manusia tidak. Tapi lebih menyenangkan kalau dia itu dikenal oleh setiap manusia. Yang kedua, Yeremia 9 ayat 24. Bermegah dengan cara memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Allah dimegahkan oleh manusia. Dikenal, disenangi oleh manusia. Karena kasih setianya luar biasa. Kemudian yang ketiga, Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bagi mereka yang akan mendapat hidup kekal, itu mengenal Allah.
tidak saja mengetahui tapi mengenal Allah satu-satunya yang mengutus Yesus Kristus. Sehingga mereka akan mendapat hidup yang kekal. Kemudian bagian yang ketiga, saudara-saudara, sebagai kesimpulan mengenal Allah. Yang pertama, Tuhan Allah disenangi dirinya lebih dari korban-korban manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya lebih dari korban-korban yang dilakukan manusia, itu Allah sungguh menyenanginya. Yang kedua, Tuhan Allah dikenal manusia bahwa Dia Allah yang kasih setia, adil dan benar di bumi ini. Kemudian yang ketiga, Tuhan Allah dikenal sehingga Allah yang memberi hidup kekal melalui Tuhan Yesus di bumi ini. Jadi Allah itu dikenal adalah Allah yang satu-satu, tidak ada Allah yang lain. Yaitu Allah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Nah, oleh sebab itu, jadi siapa Allah itu? Allah, yaitu benar-benar Allah Tritunggal itu. Yang benar Allah satu-satunya yang esa di dunia ini. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengasihi, yang membenarkan manusia, yang memberikan kasih karunia. Tidak tergantung manusia, tapi tergantung iman manusia itu. Saya akan berdoa untuk saudara, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya mengenal Allah yang benar, yang sungguh, sehingga kita tidak dipermainkan oleh iblis dan roh jahat. Kita teguh iman kita, mengenal Allah itu siapa, sehingga kita tidak mudah diselewengkan oleh ajaran-ajaran sesat. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.